memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya. Ini masuk semua ya. Iya ya. 3, 4. Yang pertama Bapak mau sampaikan tentang yang belum join grup ya. Bapak sudah buat grup khusus mapel Bapak, namanya KKA, Coding Kecerdasan Artifisial. Bapak akan kasih lihat filternya, memudahkan kalian join grup. Ya, jadi nanti mohon semuanya wajib masuk ke grup, memudahkan. Berapa detik? Ya Pak. Lagi Pak. Boleh. Ya, silakan join di situ. Karena ini untuk sarana komunikasi kita. Nanti pada saat Bapak berhalangan hadir atau apapun itu yang berkaitan dengan mapel coding dan kecerdasan artifisial akan Bapak infokan di sini, biar Bapak tidak ngepost berkali-kali ya. Jadi Bapak sekali ngepost semua kelas 10.1 sampai 10.7 akan dapat informasinya. Itu ya. Kalian jangan spam, kalian jangan emot berlebihan, misalkan akan merespon setiap postingan Bapak dan teman-teman yang lain, karena Bapak tidak batasi ya. Selama ini, baru ini belum Bapak batasi. Misalkan nanti terlalu banyak info yang kira-kira bisa menutup info yang lain, yang mungkin akan Bapak batasi. Ya, seperti itu. Sudah join dulu? Silakan join dulu yang belum. Oke, kalau yang sudah join, kalian bisa lihat di deskripsi grupnya. Ya, di situ sudah Bapak cantumkan list materi yang kira-kira akan kita pelajari 1 tahun ke depan. Ya, di situ ada list materi yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan selama pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kalian bisa baca-baca. Kalau menurut Bapak itu sangat menarik sekali. Ada yang antusias ya? Ya, jadi materinya sangat baru. Bapak baru mempelajari juga secara intensif sekarang. Karena dulunya Bapak informatika, ya informatika ada yang seperti itu, cuma nggak spesifik seperti itu, gitu ya. Kemudian satu lagi prakarya, Bapak beda sekali dengan dunia komputer, gitu ya. Jadi Bapak sangat antusias sekali untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari bareng-bareng ini. Ya, silakan nanti kalian sehubungan Bapak sudah menginfokan materi itu, kalian mempelajari literatur yang lain, ya, bisa banget, gitu ya. Jadi menambah perbendaharaan materi kita. Oke, sesuai dengan materi yang sudah Bapak share tadi. Materi pertama kita adalah tentang pemecahan masalah kompleks, gitu ya. Ya, menurut kalian kenapa materi ini diletakkan di awal pertemuan? Dihubungkan dengan mapel kita KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Menurut kalian pribadi, pendapat masing-masing, apa? Kenapa
materi ini diletakkan di awal? Ada yang punya pendapat? Pendapat nggak apa-apa. Ya, pendapat itu berarti dari sisi pandangan kita sendiri, ya. Tidak usah membuka alternatif informasi yang lain, sepengetahuan kalian saja. Apa? Ada yang mau ngasih pendapat? Apa? Jadi intinya kita harus mengetahui masalahnya dulu sebelum kita bingung untuk mengetahui masalahnya dulu. Ya, oke, terima kasih. Berikutnya ada yang lain? Ya. Jadi materi pemecahan masalah kenapa diletakkan di awal? Karena ini adalah fondasi, benar ya, fondasi berpikir, ya. Karena coding itu sebenarnya adalah memecahkan masalah, ya. Kecerdasan artifisial juga adalah hasil dari pemecahan masalah, ya. Cuma sudah dalam bentuk aplikasi, gitu ya, kecerdasan artifisial, gitu ya. Di kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kalian melaksanakan yang namanya coding, melaksanakan yang namanya pemecahan masalah. Kalau dalam istilah kerennya namanya apa? Algoritma, betul ya? Pemecahan masalah kalau dalam istilah kerennya sebenarnya algoritma. Urutan langkah bagaimana kalian menghadapi keseharian kalian. Sebenarnya kalian setiap hari melaksanakan itu, ya. Dari bangun tidur, kemudian nanti kegiatan berikutnya apa, sampai dengan tidur lagi. Itu sebenarnya sebuah algoritma. Cuma itu algoritma yang otomatis yang kalian laksanakan setiap hari, gitu ya. Nah, dari algoritma itu sebenarnya kita bisa masukkan ke dalam sebuah contoh aplikasi nantinya, ya. Tapi sekarang kita masih belajar teori-teori dasarnya dulu. Apa itu pemecahan masalah, gitu ya. Terlebih nanti ada namanya masalah kompleks. Oke, kita lihat apa yang dibahas di sini. Oke, di materi pertama ini, P1 ini, pertemuan pertama ini, yang akan kita bahas adalah tentang pemecahan masalah kompleks yang meliputi pengertian pemecahan masalah, jenis-jenis masalah, dan karakteristik masalah, gitu ya. Jadi kita akan pelajari dulu masalah kompleks itu apa, gitu ya. Kemudian jenis-jenis masalah itu nanti apa saja, dan karakteristik masalah itu apa saja. Ya, jadi masalah kompleks adalah permasalahan yang melibatkan banyak variabel, pasti ya. Sesuai dengan namanya, kompleks, gitu ya, bukan kompleks perumahan. Kompleks itu apa? Bahasa kalian apa ya? Apa? Bahasa kalian apa? Kompleks. Rumit boleh ya. Ya, jadi kompleks ya, banyak sisi gitu ya, sudah beruwet gitu ya, rumit gitu ya. Jadi kompleks, kemudian banyak variabel yang melibatkan banyak variabel. Ya, jadi masalahnya melibatkan banyak variabel dan tidak ada solusi tunggal. Ya, tidak ada solusi tunggal untuk memecahkan masalah kompleks. Kemudian apalagi tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan pendekatan yang sederhana. Jadi penyelesaiannya perlu beberapa tahap, perlu beberapa langkah, perlu beberapa solusi. Kita bisa lihat ciri dari permasalahan kompleks. Kalian bisa lihat itu bersifat dinamis, berubah-ubah. Oke, kita lihat contohnya adalah misalkan tentang keterlambatan kalian di depan. Yang terlambat, misalkan anak-anak yang terlambat, itu adalah contoh masalah kompleks. Ya, misalkan, Pak, saya sudah tidurnya lebih cepat, tidak kemalaman, tapi bangunnya tetap terlambat. Saya sudah pasang alarm, tapi bangunnya tetap terlambat, alarmnya matiin tidur lagi. Gitu. Kemudian apa lagi? Saya sudah bangun awal, tapi ternyata di jalan macet. Ya itu kan, jadi dinamis, tidak ada solusi yang pasti gitu ya. Kemudian tidak ada solusi mutlak, kemudian banyak faktor penyebab yang saling mempengaruhi. Itu ya tadi yang faktornya banyak ya. Pak, aplikasi Gojek saya ngadat, misalkan seperti itu. Saya ke sekolah naik motor, tiba-tiba motornya kena aku, saya harus ke bengkel, jadi terlambat. Iya, banyak masalah kan? Ya, jadi yang mempengaruhi keterlambatan saya itu banyak.
banyak faktor. Ya, itu adalah salah satu contoh dari masalah kompleks. Kita lihat sekarang. Ya, ini mungkin ini bisa kita kategorikan masalah kompleks tentang terlambat bangun, tentang kemacetan lalu lintas, tentang perubahan iklim, tentang polusi udara, tentang persebaran berita hoax, tentang kemiskinan masyarakat, kelangkaan lapangan kerja, dan pinjol gagal bayar. Ya, itu mungkin masalah kompleks. Masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu solusi, tapi butuh banyak aspek, banyak faktor yang terlibat sehingga masalah itu bisa ditangani dengan lebih optimal. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan coba. Kalian berpasangan, sweet, ya. Kemudian yang menang ngasih masalah ke yang kalah. Yang kalah ngasih solusinya. Setelah itu dikasih ke yang menang, dicek kira-kira dengan solusi itu menurut kalian worth it nggak? Terpecahkan nggak? Gitu ya? Gitu ya? Oke, jadi silakan sweet, kemudian gunakan satu buku saja, misalkan buku anak yang menang. Ya, anak yang menang tulis masalahnya, kasih ke yang kalah. Kemudian yang kalah cari solusinya, balikin lagi ke yang menang. Oke, seperti itu. Boleh coba sekarang. Silakan. Iya kan masih masalah tertulis ya? Iya, tulis kasih ke yang akan kasih. Masalahnya jangan suruh bayar utang ya. Ayo, jangan lama-lama, 10 menit kelamaan, 5 menit juga Iya, masalahnya ditulis, kasih ke yang kasih solusi. Kemudian yang kasih solusi, solusinya ditulis, balikin lagi, gitu ya. Ya, kemudian nanti yang punya masalah akan menjawab. Kira-kira solusi yang diberikan itu memecahkan masalah apa enggak? Gak usah mikir yang jauh-jauh, yang sederhana aja. Saya nggak bisa masak mie instan. Cara masak mie instan gimana sih? Misalkan saya nggak bisa ikat sepatu. Cara ikat sepatu gimana sih? Mana-mana nih, apa ini? Iya kan? Jangan cari masalah yang pikirannya terlalu kemana-mana. Yang sederhana saja.
Apa lu gitu? Bisa lihat. Besok harus kita lihat kegiatan olehnya pada pulang. Gak apa-apa. Itu ngapain sih terus Solusinya udah? Ya, nggak apa-apa. Udah? Udah? Oke. Udah? 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 Ini? Udah? Ini? Udah dapat solusinya? Ini? Nah, ini? Solusi masalah yang dulu. Ini? Ada semuanya? Udah ada semuanya? Oke. ada solusinya jadi soleh. Oke ya, cukup ya. Oke ya. Jadi sekarang dikembalikan lagi ke yang menang atau dikembalikan lagi ke yang ngasih masalah. Kemudian sama yang ngasih masalah silakan dibaca ulang. Kira-kira solusi dari temannya itu memecahkan masalah atau tidak? Ya. Kalau menurut kalian memecahkan masalah, nilainya A. Ya. Tapi kalau belum memecahkan masalah, nilainya B. Ya. Itu aja. Oke. Ya. Di sini sebenarnya tidak ada masalah atau benar ya. Jadi di sini adalah masalah pengetahuan kalian masing-masing. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah orang, mengetahui masalah orang, gitu ya. Jadi solusinya sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing, sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Tidak ada benar dan salah, karena itu versi kalian sendiri, ya. Bukan pakar, ya, bukan orang yang pandai, ya. Jadi itu solusi versi kalian sendiri. Nanti di belakang kita ambil kesimpulan, ya. Itu hanya uji coba saja. Jadi jawaban teman kalian itu bisa menggambarkan, berarti ya, jawaban teman kalian itu bisa menggambarkan seberapa dalam pengetahuan teman kalian. Ya, jawaban teman kalian, solusi dari teman kalian bisa menggambarkan berapa dalam pengetahuan yang mereka dapatkan, ya, yang mereka miliki, gitu ya, sehubungan dengan konteks pertanyaannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ingin menyelesaikan masalah, yang pertama langkahnya adalah kita harus membaca dulu masalahnya, ya, menganalisa masalahnya. Masalahnya apa sih? Kemudian setelah kayak kita dengerin curhatan orang kan, kita lagi marahan sama orang. Kalau si orang yang marah ini nggak ngasih tahu ke kita, nggak ngomong ke kita, mana ngerti apa yang membuat kamu marah, gitu kan? Jadi yang pertama adalah ngomong dulu apa sih yang bikin marah. Ya, kalau sudah ngomong, dengerin. Oh, nanti baru keluar ngomongan. Oh, gitu. Nah, setelah itu biasanya baru muncul kira-kira, oh ya udah maaf ya, gini. Ya gitu kan? Ada tahapannya, ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sudah kasih nilai ya. A atau B ya? Oke. Oke, sekarang kita speaking sebentar. Ada yang sudah pernah main gajah semut? Belum ya? Oke, ya, mainnya sederhana, gini aja. Ya, jadi kalian pasti udah tahu yang namanya gajah dan yang namanya semut. Ya, udah tahu. Ada yang belum pernah lihat gajah? Kebun binatang belum? Udah. Kalau yang belum pernah lihat di sini, ini gajah namanya. Gitu ya. Oke. Jadi permainannya sederhana. Ini ada kata sesungguhnya. Ya, kalian pasti tahu. Sesungguhnya gajah itu besar. Besarnya itu kalian tambahkan isyarat. Besar, gitu kan? Sesungguhnya gajah itu besar, gitu kan? Kemudian
semut itu sesungguhnya adalah kecil. Kecil itu seujung kuku. Kecil, gitu ya. Seujung kuku, kecil. Biasanya orang dulu, kalau orang sekarang mungkin agak berubah. Dulu akan kalau mengatakan kecil seperti ini, kecil, gitu ya. Semut itu kecil. Oke, kita coba dulu. Sesungguhnya gajah itu gajah itu gajah itu dan semut itu kecil, dan semut itu pasti udah tahu semua. Tapi sekarang akan Bapak sedikit kacaukan pikiran kalian. Akan kelihatan mana yang konsentrasi dan mana yang enggak. Kita akan balik. Yang dibalik namanya isyaratnya. Isyaratnya akan dibalik. Berarti gajah itu besar. Omongannya benar, isyaratnya salah. Semut itu kecil, gitu ya. Ya, jadi tergantung instruksi depannya. Kalau Bapak bilang kebalikannya, berarti isyaratnya salah, omongannya benar, gitu ya. Oke, kebalikannya gajah itu gajah itu semut itu semut itu di sini nih ketahuan nanti yang nggak konsentrasi nih, ya. Sesungguhnya gajah itu sesungguhnya besar. makanya dengarkan instruksi depannya. Kalau Bapak bilang sesungguhnya berarti kan beneran faktanya, gitu ya. Tapi kalau Bapak bilang kebalikannya berarti isyaratnya salah. Ngerti? Oke, Bapak sekarang akan tepuk dari belakang. Latihannya sudah cukup ya. Latihannya sudah cukup ya. Bapak akan tepuk dari belakang, kalian nggak boleh lihat ke belakang. Siapa yang ditepuk dia harus jawab dengan benar. Apakah gajah itu besar atau kecil atau kebalikannya? Gajah itu besar atau kecil? Gitu ya. Bapak akan tepuk dari belakang. Bapak akan bilang gajah semut, gajah semut, gajah semut. Nanti Bapak tepuk, yang bersangkutan harus benar jawabnya. Oke, siap. Konsentrasi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Gajah sebenarnya? Iya. Gajah semut, gajah semut. Yang jawab satu aja, yang ditepok aja. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Semut sebaliknya? Iya. Iya, benar ya. Kecil isyaratnya besar. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Gajah sebaliknya? Isyaratnya salah. Sebelahnya benar. Berarti sesuai. Kebalikannya tadi kan baru bilang. Oke. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Gajah sebenarnya? Iya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Semut sebaliknya? Sama. Kalau bilang sebaliknya berarti? Kalau bilang sebaliknya berarti omongannya benar, isyaratnya salah. Berarti iya. Semut itu kecil. Ya harusnya kan begini, cuma salahnya kan begini. Oke, kita coba yang sebelah sini. Belum mulai. Nanti yang salah suruh maju. Belum mulai. Sekarang deretan sini, siap-siap. Oke, siap. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Semut sebaliknya? Semut sebaliknya. Iya, bener ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Gajah sebenarnya?
Oke, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah sebaliknya. Gimana? Sebaliknya. Sebaliknya. Benar ya? Omongannya besar, isyaratnya kecil, gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut sebaliknya. Iya, kecil. Oke, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut sebaliknya. Benar. Oke, sekarang berbaris aja. Kita akan lihat berbaris, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Oke ya, kita lihat sekarang seberapa kompak kalian. Bapak akan sebut satu barisnya. Ya, harus memperagakan sesuai dengan yang Bapak mau. Oke, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut sebaliknya. Ada yang salah nggak? Ada. Siapa yang salah? Ini Pak, belakang. Ya, enggak. Beneran. Kecil isyaratnya begini kan? Sebaliknya. Oke. Kita lihat. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah sebaliknya. Kalau saya lihat ya. Kalau ada yang salah, mereka harus dukung. Oke. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut sebenarnya. Iya, betul semua ya. Oke. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah sebaliknya. Oke, berarti sudah konsentrasi semua, tidak ada yang disuruh ke depan. Oke, kita lanjutkan. Ya, sudah ya. Sedikit terkecoh, cuma kita bisa lanjut. Oke, kita lihat ya. Jadi kalian sudah nyoba ya pemecahan masalah, ternyata ada caranya. Ya. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Yang tadi Bapak sudah jelasin ya. Kalau mau mecahin masalah, yang pertama definisikan masalah. Ya. Kalau udah ada tulisannya bisa dipikirin, kalau belum ada berarti omongannya didengerin. Tadi Bapak udah bilang kan, dengerin dulu. Masalahnya apa? Gitu kan? Setelah didefinisikan, langkah berikutnya baru cari penyebabnya. Oh begitu, ini loh, gitu kan? Cari penyebabnya. Kalau sudah cari penyebabnya, baru nanti ketemu solusi yang paling tepat, gitu ya. Jadi 3 langkah itu bisa kalian gunakan untuk memecahkan masalah. Ya, tidak ujuk-ujuk kalian temennya begini langsung kasih tahu solusinya enggak. Mungkin ada masalah-masalah sederhana yang bisa dipecahkan langsung. Ya, 1 + 1 2 itu otomatis gitu ya, masalah sederhana. Tapi kalau masalah yang kompleks butuh analisa terlebih dahulu, butuh pendefinisian masalah terlebih dahulu, dicek ya, divalidasi ya, kemudian baru mencari penyebab dan cari solusinya. Oke ya, jenis-jenis masalah di sini ada 4 ya. Ada masalah sederhana, ada masalah terstruktur, ada masalah tidak terstruktur, dan ada masalah kompleks. Ya. Masalah sederhana tadi Bapak sudah kasih lihat ya. 1 + 1 itu masalah sederhana. Tapi kalau kalian kayak kemarin 1 + 1 sama dengan 2, itu masalah sederhana nggak? ya itu mungkin buat kalian bisa jadi masalah terstruktur karena kalian harus ngapalin gerakan dan lagu gitu ya. Jadi itu masalah sederhana. 1 + 1 itu adalah contoh masalah sederhana buat kalian. Tapi kalau itu dikasih ke anak TK, itu dikasih ke anak PAUD gitu kan, mungkin adik-adik kalian itu mikir, apa Kak? Nggak tahu gitu kan. Pasti seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masalah terstruktur ya. Masalah terstruktur itu sebenarnya sudah ada rumusnya, sudah ada kuncinya. Contohnya apa? Memecahkan Rubik mainan yang itu ya. Sudah ada kuncinya kan? Yang kiri berapa kali, yang tengah berapa kali putarnya, yang sini berapa kali, kemudian ke atasnya berapa kali, itu udah ada kuncinya. Itu terstruktur, sudah ada kuncinya.
Ya, sudah ada jawabannya, sudah ada rumusnya, gitu ya. Kalau itunya dijalankan pasti benar. Ya, pasti ketemu solusinya. Ya, itu adalah masalah terstruktur. Sedangkan masalah tidak terstruktur itu biasanya banyak parameter. Ya, misalkan diselesaikan dengan opsi A nggak bisa, opsi B nggak bisa, opsi C baru bisa. Ya, jadi perlu beberapa tahapan agar masalah tidak terstruktur itu bisa diselesaikan. Sedangkan kalau masalah kompleks, nah ini yang sedikit rumit, banyak parameter. Dengan A nggak bisa, dengan B nggak bisa, dengan C nggak bisa. Ternyata apa? Kombinasi ketiganya baru bisa menyelesaikan masalah itu. Bisa ya? Bisa bedain ya? Halo? Bisa ya? Ya. Oke. Itu adalah contoh-contoh jenis-jenis masalah. Ya. Jadi apa yang kita pelajari itu barusan itu namanya tentang problem solving. Bagaimana kalian harus bisa memecahkan masalah. Ini sangat penting buat kalian, apalagi manusia ya. Manusia itu dikaruniai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, otak. Otak itu harus dipakai. Ya. Jangan dikit-dikit buka AI, ChatGPT. Nanti yang pinter ChatGPT-nya otak kalian nggak berkembang. Padahal nanti di dunia yang nyata kalian pasti menghadapi yang namanya ketidakpastian. Kalau kalian nggak dilatih, nggak berusaha otak ini untuk sering dilatih, bagaimana nanti kalian menghadapi ketidakpastian? Ya, mungkin sekarang kalian masih disupport sama orang tua. Next kalian akan mandiri. Ya, kalian akan mandiri, akan berjuang sendiri. Apalagi yang laki-laki akan menjadi kepala keluarga, gitu kan? Harus bisa survive. Ya, harus bisa bertahan bagaimana menghadapi masalah-masalah yang nanti akan terjadi. Gitu ya. Kemudian bagaimana mengambil keputusan yang lebih baik. Ya, problem solving itu bagaimana mengambil keputusan yang lebih baik. Kalian TK, kalian SD, kalian SMP. Kalau dikasih permasalahan, harusnya tahapannya akan berbeda. Pada saat kalian TK, bagaimana? Pada saat kalian SD, bagaimana? Pada saat kalian SMP, bagaimana? Dan pada saat kalian SMA, bagaimana? Harusnya pada saat fase sekarang SMA, penyelesaian masalahnya lebih baik. Bukan sama dengan anak TK, bukan sama dengan anak SD. Enggak. Karena kalian sudah lebih dewasa, sudah lebih banyak pengalaman. Otak kalian juga sudah lebih terlatih, gitu ya. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan beradaptasi. Kalau otak kalian sering dilatih dengan problem solving, dengan mengatasi masalah, maka kalian akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan kondisi baru, dengan masalah baru, gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ya, ini tentang mengembangkan kreativitas. Semakin banyak kalian memecahkan masalah, semakin banyak kalian tahu, biasanya nanti kalian akan berkembang juga kreativitas dan inovasinya. Ya, dari apa yang kalian lihat, dari apa yang kalian rasakan itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kalian berimajinasi, membuat sesuatu yang menarik, yang inovatif, gitu kan? Seperti itu. Bapak sering mengatakan di kelas-kelas seperti ini. Kalian belajar matematika di sekolah, memecahkan masalah dalam bentuk angka-angka, ya kan? Padahal angkanya itu kadang nggak jelas, koma, kemudian ada rumusnya, gitu kan? Itu melatih ini otak kalian. Ya, tapi pada saat nanti kalian terjun di masyarakat, itu tidak lagi berbentuk angka, tapi berbentuk persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kalau kalian sudah terbiasa memecahkan dalam bentuk angka itu diubah dalam bentuk apapun, kalian sudah terbiasa. Ya, seperti itu. Itulah gunanya sekolah. Ya, jadi kalian dikasih masalah di sini tujuannya adalah melatih otak kalian, ya, melatih problem solving kalian. Kalau di sini sudah oke, angka itu akan berubah jadi apapun nanti di kehidupan nyata, kalian sudah terbiasa. Tapi kalau di sini kalian mager, berangkat pagi, lihat catatan teman, salin gitu ya. Apa yang kalian dapatkan? Kecepatan tangan menyalin. Gitu ya. Jangan sampai seperti itu, gitu ya.
Ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi mulai sekarang mulailah belajar ya, beradaptasi bagaimana memecahkan masalah gitu ya. Jadi karakteristik masalah kompleks yang pertama adalah memiliki kompleksitas masalah. Ya, jadi di situ contohnya adalah mengelola sebuah perusahaan besar yang menghadapi penurunan kinerja. Kalian bisa bayangkan perusahaan besar itu pasti banyak sekali faktor yang mempengaruhi bagaimana penurunan kinerja perusahaan. Ya, bisa jadi faktor produksinya, alatnya sudah terlalu tua, bisa jadi sering rusak gitu ya. Kemudian bisa jadi tentang karyawannya, ya, karyawannya pada malas-malesan karena gajinya kurang, misalkan seperti itu, atau hal-hal lain yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan, ya. Jadi kompleksitas masalahnya banyak, tidak hanya satu, tapi banyak. Itu contoh dari karakteristik masalah kompleks. Berikutnya adalah tentang ketidakpastian. Masalah kompleks itu penuh dengan ketidakpastian. Di sini contohnya adalah ketika menghadapi krisis ekonomi global, perusahaan tidak dapat memprediksi dampak penuh dari keputusan ekonomi yang diambil sehingga harus beradaptasi, gitu ya. Jadi ketidakpastian. Kalau diambil ini, apakah nanti bakal selesai? Belum tentu. Kalau ini apakah selesai? Belum tentu. Kalau ini apakah selesai? Belum tentu. Maka bisa dikombinasikan antara ketiganya, ya, seperti itu. Berikutnya adalah melibatkan beragam perspektif. Contoh konflik sosial yang melibatkan berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi kita harus melihat dari banyak aspek, banyak sudut, sehingga nanti permasalahan tersebut bisa dipecahkan dengan tuntas, gitu ya. Oke, sekarang kita akan uji coba permasalahan. Kita langsung pecah aja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ya. Kelompok 1 membuat satu permasalahan sederhana. Kalau sudah selesai, nanti silakan dilempar ke 2, 3, atau 4, terserah. Siapa yang cepat dia boleh lempar duluan, gitu ya. Kelompok 2 pun sama, permasalahan terstruktur. Kelompok 2, kelompok 3 permasalahan tidak terstruktur, kelompok 4 permasalahan kompleks, gitu ya. Jadi silakan kalian berembuk. Formatnya seperti ini. Bapak lupa ngeprint LKPD-nya. Formatnya seperti ini. Pakai lembar kertas aja, satu lembar kertas untuk satu kelompok. Nanti kalau waktunya cukup, hari ini kita akan presentasikan. Kalau nggak cukup, berarti minggu depan di awal pertemuan kita presentasikan. Ya, satu kelompok satu kertas aja. Formatnya seperti ini. Jadi kalian tinggal tulis kelompoknya kelompok berapa. Misalkan kelompok 1, ya. Kelompok 1, kemudian anggotanya siapa aja ditulis belakang. Kemudian permasalahannya apa? Tulis permasalahannya. Permasalahan kelompok 1 adalah permasalahan sederhana. Oke ya. Contohnya apa? Permasalahan yang akan kalian buat dan kalian akan lempar ke kelompok lain apa? Gitu ya. Kemudian kelompok yang dapat masalah, perhatikan dulu. Kelompok yang dapat masalah nanti mengisi di bagian sini. Identifikasi dan solusi. Ya, kelompok yang dapat masalah isinya sebelah sini, ini dan ini. Oke, ngerti ya? Bisa dimengerti? Ya, satu kertas saja, satu kelompok satu kertas saja. Oke, kalau sudah ngerti, silakan boleh kumpul, kemudian coba buat masalah yang ingin kalian lempar ke kelompok lain apa?
kalian merinci dari masalah yang dikasih sama temennya, sama kelompok lain, dirinci. Ya, poin-poinnya apa aja? Ya, dari merinci itu kan nanti kita jadi mendetailkan kan? Didetailin lagi kan? Misalkan temannya ngasih tadi contohnya apa? Soal matematika, ya. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini, misalkan gitu kan? Nanti di definisi masalah ditulis ini soal matematika, ini soal rumus ini. Kemudian apalagi ini soal yang sulit misalkan seperti itu. Itu adalah definisi masalah. Ya, jadi merinci dari pertanyaan ke sub-subnya lagi. Lalu nanti cari penyebabnya. Ya, cari penyebabnya dan solusinya. Sekarang membacakan hasilnya. Oke, menit ya presentasi ya. Cari tahu umur masalah. Ini ya, ini ya, tsunami ya di mana? Itu ekonomi. Ekonomi juga. Iya. Sejarah bisa bro. Ping. Hahaha. Lucu. Apa lucu? Bukan jadi kurang. Apa sih? Kuning mah Inggris. Emang ngomongin apa sih? Inggris kuning. Apa sih? Apa? Banyak pun. Sejarah agama. Bebas kan? Sejarah apa sih besok ya? Ini bapaknya sih. Bapak ya. Iya, bapak. Tahu aja nih. Iya. Oke, Bapak itu sampai 1. Sini yuk, kabar ya yuk. Kelompoknya yuk. Dulu itu. 3. Udah, kumpul.
presentasinya pagi-pagi setelah kalian presentasi, setelah kalian literasi. Ya. Oke, kita lanjut sebentar sedikit. Terakhir adalah tentang fakta menarik tentang otak. Tahukah kalian ya bahwa ada namanya neuroplastisitas, adalah kemampuan otak untuk beradaptasi dan mengubah struktur dengan membentuk koneksi data baru atau memperkuat koneksi yang sudah ada atas respon terhadap pengalaman pembelajaran dan kerusakan. Jadi pada saat kalian belajar hal baru, di otak ini ada sinyal saraf yang terhubung, gitu ya, yang saling terhubung, gitu ya. Begitu pula jika kalian mendapatkan update informasi, misalkan belajar matematika, kemudian dapat rumus baru, maka dia akan mengelompokkan sinyal baru ke kelompok matematika. Begitu seterusnya, gitu ya. Jadi biasakanlah kalian untuk tetap menggunakan otak kalian dengan maksimal, karena otak ini akan terus berkembang. Seandainya kalian tidak memanfaatkan otak ini, apa yang terjadi? Sinyalnya akan terlalu sedikit, ya. Sedikit-sedikit, misalkan tadi menggunakan aplikasi ChatGPT, ya. Sangat disayangkan sekali sebenarnya. Otak kalian akan tidak berkembang. Yang berkembang adalah aplikasi ChatGPT-nya. Tahukah kalian juga kalau ChatGPT itu sebenarnya lama-kelamaan membaca diri kalian itu siapa? Bapak sudah buktikan ya, dia akan tahu Bapak itu siapa, pembiasaan Bapak apa, karena Bapak bertanyanya itu dan akan di dipersonalisasi gitu ya, akan tahu lama-lama kita itu siapa gitu ya. Jadi maksimalkan berpikir kalian, gitu ya. Maksimalkan berpikir kalian. Itu artinya bahwa semakin kita menghadapi tantangan dan masalah yang membutuhkan pemikiran kritis, semakin kuat pula kemampuan otak dalam memecahkan masalah. Proses ini mengarah pada peningkatan kemampuan berpikir analitis, kreatif, dan adaptif. Gitu ya. Jadi selama kalian masih bisa pecahkan dengan jalan pikiran kalian sendiri, gunakanlah otak kalian. Jangan memanfaatkan aplikasi, ya. Karena sangat disayangkan sekali anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, kalian tidak maksimalkan, gitu ya. Jadi sangat disayangkan sekali, ya. Jadi dari sekarang mulai dibiasakan, kecuali kepepet, ya. Kan kalian udah berkelompok tadi kan, kerjanya bareng-bareng kan, ya. Jadi silakan dikerjakan bareng-bareng, jangan aplikasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan seputar materi kita, pemecahan masalah kompleks. Oke, kalau tidak ada, sekarang post test terakhirnya. Langsung saja, karena waktunya tinggal sedikit, tinggal berapa menit, 5 menit lagi. Oke, langsung dibaca soalnya, langsung dijawab opsinya saja, A, B, C, D, atau E. Oke, satu soal 1 menit, silakan dibaca baik-baik. Lihat di buku masing-masing jawabannya. Dibaca soalnya, jawabannya langsung apa? 1 menit 1 soal. Ya, opsi jawabannya saja. 1A atau B atau C atau D atau E. 5, 4, 3, 2, 1, soal nomor 2. Gak usah. Opsinya saja, langsung pakai keterangan. Boleh pindah. Duduk di tengah situ juga nggak apa-apa. Lima, 4, 3, 2, 1, soal nomor 3. Lima, 4, 3, 2, 1, soal nomor 4.
5, 4, 3, 2, 1, soal nomor 5. Lima, 4, 3, 2, 1, soal nomor 6. 10 soal. Lima, 4, 3, 2, 1, soal nomor 7. Lima, 4, 3, 2, 1, soal nomor 8. Lima, 4, 3, 2, 1, soal nomor 9. Lima, 4, 3, 2, 1, soal terakhir. Selesai, kembali ke tempat duduk masing-masing, kemudian tukar dengan teman sebelahnya. Oke, kita akan cross check jawaban benarnya bareng-bareng. Oke ya, soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan masalah kompleks adalah C. Soal nomor 2. Berikut ini yang bermaksud contoh masalah kompleks adalah kemacetan lalu lintas. C. Nomor 3, yang bukan karakteristik dari masalah kompleks adalah D. Soal nomor 4, urutan proses pemecahan masalah yang benar adalah mendefinisikan masalah. B ya, menentukan penyebab, menemukan solusi. B. Soal nomor 5, termasuk tidak terstruktur kecuali A. Mengapa pemecahan masalah penting adalah apa? Memecahkan masalah penting apa? Ya, adaptasi buat keputusan terbaik. D, benar, D. Soal nomor 7, kecuali apa? C. Karakteristik neuroplastisitas adalah C. Apa? C. Langkah awal adalah mendefinisikan masalah secara jelas. C. Oke, silakan dicek ya nilai temannya berapa. Kasih nilai 1 soal berarti 10. Kalau benar semua 100 gitu ya. Berapa ini kita? Salah 3 70. Oke ya, jadi hari ini kita sudah pelajari tentang pemecahan masalah ya. Bagaimana itu penting buat kalian ya. Cukup ya.
hasil diskusi kalian. Oke, boleh diakhiri, silakan ditutup. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.